Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah atas segala curahan rahmat, curahan nikmat, atas karunia kesehatan, atas karunia keimanan, sehingga kita sama-sama masih mendapat kesempatan, masih mendapat amanah untuk menjalankan ibadah puasa kita sudah sampai ke hari ke-13. Mudah-mudahan kita tetap diberi kekuatan, keimanan, kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan Ramadan kita dan juga kita sama-sama bisa menggapai Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah mengenai tadabbur diri kita untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah. Tadabbur diri, memperhatikan penciptaan kita, memperhatikan diri kita sendiri. Ini kita bisa melihat dari surat Al-Mu'min ayat 12 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, summa khalaqnan nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idzaman, fakasawnal izoma lahman summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Al-ayah yang artinya sebagai berikut. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat atau menggantung. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang lain atau makhluk yang sempurna. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi dari urutan ketiga ayat ini tampak sekali bahwa penciptaan manusia, bahwa yang bernama manusia itu dari Nabi Adam sampai keturunannya adalah makhluk yang sudah langsung sempurna, tidak melalui pentahapan makhluk lain, tidak melalui pentahapan spesies lain. Jadi kafirlah, tertolaklah anggapan yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera atau melalui evolusi. Karena jelas sekali terbantah di urut-urutan di ayat-ayat ini. Kemudian bagaimana mungkin ini bisa menjadi suatu pemahaman atau bahkan sampai ke pendengaran atau ke pemahaman anak didik kita di sekolah-sekolah. Ini mungkin kita bisa simak di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah di mana disebutkan pada pelanggaran yang Bani Israel yang melanggar hari Sabat dikutuk oleh Allah, dijadikan kera yang hina. Beberapa tafsir baik di fi Zilalil Quran maupun di Ibnu Katsir jelas disebutkan bahwa memang telah dikutuk, diubah jadi kera. Apakah mungkin ini yang menjadi penemuan dari fosil kera sehingga menjadi mirip sekali struktur atau DNA-nya dengan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari pentahapan penciptaan dari sel sperma ayah bertemu dengan sel telur ibu, bersatu kemudian menjadi sesuatu yang menggantung atau zigot yang disimpan di dalam tempat yang kokoh di rahim ibu, kemudian berkembang terus menjadi sel, jaringan, organ, dan semua mempunyai spesialisasi
spesialisasi fungsi. Namun semua mempunyai fungsi yang mengarah kepada satu tujuan, ke satu manfaat, yaitu dalam rangka persiapan dari jasad, karena organ-organ yang disebut tadi adalah merupakan bungkus, merupakan casing bagi jiwa yang disiapkan, yang akan ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad tersebut. Jasad tersebut, apakah jasad itu nanti akan menjadi jasad dengan ruh yang kafir, atau ruh yang musyrik, atau ruh yang munafik, atau bahkan ruh yang mutakin, ruh yang mempunyai jiwa yang tenang. Nah, itu semua mempunyai casing yang sama. Jadi sel-sel tersebut tumbuh sudah diprogram oleh Sang Pencipta, oleh Pencipta yang maha sempurna, itu mempunyai tugas yang sama sebagai suatu orkestrasi yang baik. Ini contoh bisa kita lihat di kita sendiri saat ini yang dekat dengan AC. Kalau diperhatikan dingin kan? Mana dulu yang terasa dingin? Ujung-ujung jari, atau ujung-ujung kaki, atau telinga. Karena itu yang pertama kali diprioritaskan tidak mendapat suplai darah. Kemudian makin dingin, makin lama kita di tempat yang dingin, kita akan merasakan mungkin selesai ceramah ini atau selesai tarawih, banyak yang ke toilet, buang air kecil. Apa yang terjadi? Karena penguapan berkurang. Kita kurang berkeringat sehingga air yang sedianya dikeluarkan melalui keringat atau melalui udara pernafasan terkonsentrasi keluar melalui ginjal, sehingga terbentuklah urin, jadilah kita sering atau banyak buang air kecil dari tempat yang dingin. Ini semua dengan kompak sekali diperintahkan baik dari sistem dari yang paling atas, dari otak, dia bisa mensensing, bisa menerima informasi dari luar tubuh, sehingga dia bisa mengetahui, oh konsentrasi atau suhu di luar cukup dingin, sehingga perlu pembuluh darah yang mengecil di tempat-tempat yang tidak terlalu vital, sehingga organ-organ vital tetap bisa bekerja dengan baik. Dan ini dari satu sel yang kemudian banyak, tetapi mempunyai satu tujuan yang sama. Bisa kita lihat, ini analognya atau menunjukkan bahwa kesatuan, bahwa satunya Sang Pencipta, persis seperti dari awal kita manusia juga. Dari satu ayah kita Nabi Adam, satu induk kita, ibu kita Siti Hawa, terus banyak berkembang biak, berkabilah, bersuku-suku. Untuk apa ini semua diciptakan oleh Allah? Persis seperti sel tadi. Dari satu sel banyak berjenis-jenis jumlahnya, berjenis-jenis fungsinya, berjenis-jenis kepadatannya. Dari satu sel sperma yang halus, sel telur yang halus, bisa menjadi bentuk yang keras, tulang, gigi, email, sangat keras, sampai yang lembut, jaringan otak, atau bahkan masih yang berupa cairan, masih sel darah, sel-sel yang lain yang berbagai macam kepadatannya. Itu semua untuk satu tujuan. Begitu juga penciptaan manusia secara sosial, satu tujuannya, yaitu seperti yang diceritakan di surat Al-Baqarah, dan aku akan jadikan manusia itu sebagai khalifah, sebagai pemelihara bumi, sebagai pemakmur bumi. Dan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah kepada Allah. Itulah yang satu orkestrasinya, satu kesamaan fungsinya. Setiap manusia, apapun warna kulit, apapun bentuk tubuhnya, ukuran tubuhnya, berbagai macam adat istiadat maupun bahasanya, itu satu tujuannya. Karena itu pengejawantahan atau berupa refleksi dari satu casing yang seperti tadi. Jadi satu
satu kesatuan antara casingnya, antara jasadnya maupun dengan ruhnya. Kembali lagi tadi ke penciptaan awal, kepada waktu mengenai penciptaan Adam. Di situ jelas sekali seperti yang disebutkan dari awal, penolakan terhadap teori evolusi, bahwa manusia diciptakan bertahap. Di ayat ini jelas bahwa manusia diciptakan langsung berupa manusia yang sempurna, bahkan sudah diberikan kemampuan untuk mengetahui mana jalan baik, mana jalan yang buruk. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Dan telah aku ilhamkan kepada ruh tersebut kemampuan untuk mengetahui, untuk memilih, untuk menentukan mana jalan yang buruk, mana jalan yang benar, mana jalan yang baik. Untuk adik-adik atau untuk adik-adik yang mahasiswa kan sudah jelas. Kalau dia mau membuat makalah, kalau dia mau membuat tulisan, pasti ditolak mentah-mentah oleh dosennya kalau membuat tulisan tanpa referensi, tanpa merujuk kepada tulisan atau teori-teori sebelumnya. Itu saja sudah menunjukkan bahwa manusia yang terakhir itu tidak lebih modern dari yang awal, bahwa segala macam yang menganggap bahwa kita ini lebih baik, lebih pandai dari manusia sebelumnya, itu juga tertolak. Bagaimanakah mungkin ini akan bisa terjadi? Mengingat di surat Al-Baqarah sendiri disebutkan, Auzubillahiminasyaitonirrajim, wallama adamal asma'a kullaha thumma aradahum alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Allah sendiri yang mengajarkan kepada Adam, Allah sendiri yang langsung memberitahukan kepada Adam tentang rahasia bumi. Wa allama adamal asma'a kullaha. Segala macam nama, dengan kita mengetahui nama, kita mengetahui fungsi, kita mengetahui cara kerja sesuatu. Jadi dasar dari ilmu pengetahuan adalah klasifikasi atau penamaan. Penamaan segala sesuatu itulah dasar pengetahuan. Nah, dengan teks ini jelas sekali menyatakan bahwa kita sebenarnya tidak lebih pandai, tidak lebih pintar dari umat terdahulu. Untuk misal apa sih bukti-bukti modernisasi, misalnya bangunan-bangunan tinggi, itu dari Nabi yang keempat sudah ada. Ya, diceritakan di surat Al-Fajr bahwa umatnya kaum Ad, Nabi Hud itu sudah membuat bangunan yang sangat tinggi, yang sangat megah. Diceritakan di Quran, itu artinya bangunannya luar biasa dan tidak bisa umat setelah itu yang bisa membuat bangunan sehebat seperti itu. Jadi apa yang bisa kita banggakan? Kemudian di waktu zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman sendiri sudah umatnya Nabi Sulaiman sendiri sudah membuktikan bagaimana waktu Nabi Sulaiman hendak menaklukkan kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Balkis untuk memindahkan singgasananya, sedangkan makhluk seperti jin pun perlu waktu buat memindahkan singgasana tersebut. Aku akan mindahkan singgasana itu sebelum kamu bangkit dari tempat dudukmu, kata jin kepada Nabi Sulaiman. Kemudian menunjuklah salah seorang ahli kitab di jemaah tersebut mengatakan, aku sanggup memindahkan mahligai atau singgasana Ratu Belkis sebelum kamu mengedipkan mata. Jadi seketika itu juga pindah. Nah, ini teori transfer materi sudah ada dari zaman Nabi Sulaiman yang kita belum sanggup hingga saat ini. Kita baru bisa transfer gambar, transfer suara seperti yang kita begadang nonton Piala Dunia, itu baru transfer image, baru transfer bayangan. Kalau zaman Nabi Sulaiman sudah transfer materi, wujudnya sudah bisa ditransfer. Nah, itu saja kita sampai sekarang belum bisa memahaminya dan bahkan mengaplikasinya. Jadi
Ini ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kita harus banyak tadabur, harus banyak menggali dari Al-Quran, akan banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dan kita aplikasikan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian kembali kepada yang sel-sel tadi, ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana berorganisasi, bagaimana kita sebagai manusia harus saling menghormati fungsi orang yang lain dan harus bekerja. Bukankah hadis banyak menyebutkan bahwa yanfa'un nas man, manusia yang paling bermanfaat, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan itu sudah dicontohkan oleh sel-sel tubuh kita pada waktu tadi contoh mengenai bagaimana pada keadaan kita kedinginan, semuanya berproses sehingga semuanya ada yang diprioritaskan untuk pemberian aliran darahnya. Akhirul kata, mengenai tadabur itu kita cukupkan di sini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat kita bawa pulang ke rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.